peristiwa yang terjadi di Turki Selatan, itu jaraknya dari Istanbul mungkin mendekati 2 jam pesawat lah, kurang lebih, atau 2 jam lebih. Ada seorang anak usia 5 tahun, 111 jam di bawah tanah, di bawah bangunan. Keluar itu sangat cerah wajahnya, karena anak 5 tahun udah bisa ngomong. Seperti ya, biasa aja. Terus ditanya, kamu nggak lapar? Enggak. Ada orang yang pakai pakaian putih ngasih saya makan, ngasih saya minum setiap saat. Coba. Dan anak itu nggak akan bohong. Bermacam-macam contoh. Semoga mereka-mereka itu para syuhada. Dan beberapa riwayat menyebutkan asyuhada ada 5. Al-Mat'un, Al-Mabtun, kemudian Al-Gharik, kemudian Sahibul Hadam, kemudian Asyahid fisabilillah. Orang yang ditusuk, kan banyak beberapa sahabat kita yang meninggal ketika dia ditusuk. Kemudian yang meninggal dalam perut, ketika ibunya melahirkan, anaknya meninggal dalam perut. Kemudian yang kena banjir, yang kena reruntuhan bangunan, dan Asyahid fisabilillah. Semuanya dimandikan kecuali Asyahid. Ya, tapi mereka insya Allah tergolong termasuk para syuhada. Kita berdoa. Juga ketika taun, juga zaman wabah itu juga tergantung para syuhada juga. Jadi yang terkena timpaan bangunan dan lain sebagainya. Ada kejadian di kota Mekah, mungkin sebagian dengar yang namanya Pasar Seng dulu, yang pernah ke Mekah. Ada gedung lama. Ketika beberapa jamaah lewat, runtuh gedung tersebut. Didapatkan jenazah tersenyum. Ini kena bangunan, didapatkan pada tersenyum semua mereka. Berarti ada sesuatu yang indah yang dilihat oleh mereka-mereka tersebut. Ya, jadi contoh-contoh yang terjadi di Turki dan jenazah-jenazah yang ditemukan, yang sudah beberapa hari masih hidup. Ya, di sinilah perlu tenaga-tenaga profesional. Jadi kalau bangunan tersebut itu ada cara-cara dan biasanya mereka punya sertifikat. Kita pun dari Indonesia kalau mau ikut serta menolong mereka-mereka yang di bawah bangunan, kalau tidak ada sertifikat nggak diizinkan. Nah, waktu saya jadi Menteri Sosial itu, ya kita buat pelatihan-pelatihan. Dan punya sertifikat yang ikut pelatihan, biasa pelatih-pelatih itu dari beberapa negara. Ada dari Jepang, kemudian kerjasama dengan Jepang. Nah, ketika punya sertifikat di seluruh dunia itu bisa digunakan. Sebab ini profesional. Kenapa? Karena kalau salah menangani mereka-mereka yang di bawah bangunan, bukan menyelamatkan, malah membuat mereka mati. Itu cara ngangkatnya bagaimana, cara menggergaji, cara ini, itu ada ilmunya semua. Ya bayangkan, bukan hanya di Turki, tapi di utara Syria pun. Masalah kedua di sana bukan masalah mereka selamat dari bangunan, tapi di luar bangunan udara bisa -1, bisa -2, dingin sekali. Nah, itulah yang perlu tempat-tempat perlindungan, rumah-rumah sementara yang di dalamnya itu ada pemanas. Tapi jangan lupa saudara-saudara kita yang di Syria, yang terjadi musibah yang cukup panjang, ya kondisinya sulit. Dan mereka di kemah-kemah pun ya dalam kondisi yang tidak ada gempa pun mereka dalam kondisi kedinginan. Ya.